Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel pertama The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Season G edisi spesial Asura Part 2 ya guys. Dan menurut info, Season G edisi spesial Asura ini berjumlah 9 episode. Jadi untuk yang saat ini nungguin Season G season 5, kayaknya harus bersabar dulu ya. Karena untuk sementara jadwalnya diganti Season G edisi spesial Asura ini dulu. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, desa suku Asura Besicor di bumi hanguskan oleh leluhur Asura yang dikenal dengan nama Tabu. Dan ia pun kini membawa Luho untuk dipaksa bertarung dengannya. Luho yang telah mengalami kematian pun kini ditolong oleh Asura kuno yang lain yang bernama Jingyi. Dan ia juga merupakan saudara dari Tabu. Luho pun kini menilai kalau Jingyi dan Tabu tak seperti Asura biasa. Jingyi pun membenarkan akan hal itu, kalau mereka memang berbeda dengan Asura pada umumnya. Mereka sudah lama hidup di dalam puing-puing kapal ini sejak mereka diusir dari surga. Mendengar hal itu, Luho pun jadi sangat terkejut karena itu artinya Tabu dan Jingyi merupakan anggota 99 hantu Asura yang legendaris, yang merupakan nenek moyang dari para Asura. Jingyi pun tak menjawabnya, tapi ia mengatakan kalau ini adalah tempatnya dan biasanya Tabu tak akan masuk ke sini. Itu artinya Jingyi dan Tabu saat ini belum benar-benar mati. Jingyi pun lanjut menjelaskan kalau umur panjang dewa ditentukan oleh banyak faktor, termasuk mereka berdua yang masih bertahan hidup sampai sekarang tentunya karena suatu alasan. Dan karena itulah saat ini Luho tak akan bisa keluar dari kapal karam ini dengan mudah. Jelas hal itu membuat Luho kaget. Luho yang kesal pun kini menanyakan lagi kenapa Tabu menghancurkan sukunya. Jingyi pun menjawab kalau Tabu hanya mencari penantang dan ia tertarik kepada Luho. Jelas hal itu membuat Luho keheranan. Jingyi pun lanjut mengatakan, jadi kalau Luho ingin keluar dari tempat itu, maka Luho harus mengalahkan Tabu dulu. Luho pun jadi tambah bingung, apa mungkin ia bisa melakukannya? Secara Luho merasa kalau ia adalah Asura terlemah di suku Besicor, bahkan berjalan saja susah. Tapi seketika Luho pun baru menyadari kalau kakinya sekarang menjadi kuat walaupun tanpa gips. Jingyi pun lanjut menjelaskan kalau kelemahan Luho hanyalah ilusi, dan Luho telah membuktikan hal itu, yaitu pada saat kakak angkat perempuannya terbunuh. Saat itu tiba-tiba saja Luho berlari dengan sangat cepat dan langsung menggigit Tabu. Luho pun kini masih keheranan kenapa dia bisa seperti itu. Jingyi pun lanjut menjelaskan kalau hal itu disebabkan Luho yang sangat marah, sehingga Luho bisa melepaskan potensinya dan memasuki alam tanpa pamrih, di mana itu adalah kondisi tertinggi Asura. Asura hidup untuk bertempur, jadi pada dasarnya panca indera dewa perang Asura sangatlah tajam. Akan tetapi Asura perlu untuk mempelajari bagaimana cara membukanya. Kuncinya adalah indera jantung Asura, di mana itu merupakan pusat dari jiwa dewa perang Asura. Semakin kuat jantung seorang Asura, maka semakin tajam pula panca indera Asura. Dengan mata dewa perang Asura dapat langsung melihat kekuatan lawan, dan dengan hidung dewa perang dapat merasakan nafas dan arah lawan secara sensitif. Telinga dewa perang dapat membantu Asura menerima dan menguraikan semua informasi suara di sekitar, sedangkan indera peraba dewa perang akan mampu menguasai dan memahami pertarungan itu sendiri. Dan itulah kelima panca indera dewa perang Asura. Jingyi pun lanjut menjelaskan di saat panca indera dewa perang Asura Luho mencapai puncaknya, maka itu akan membentuk kekuatan yang unik pada diri Luho, dan pada saat itulah maka Luho mungkin akan mampu mengalahkan Tabu. Dan kini setelah Luho mendengarkan semua penjelasan Jingyi, ia pun mulai bertekad bahwa dia pasti akan mengalahkan Tabu. Scene beralih saat ini Luho diam-diam mendekati Tabu yang sedang tidur, dan dirasa ini adalah kesempatan yang tepat. Luho pun segera menyerang Tabu dengan sekuat tenaga. Tapi jelas Tabu pun dengan sigap langsung menyadari kedatangan Luho dan balik menyerang Luho.
Luho pun kini menjadi sangat kesal kepada Tabu dan ia mengatakan kepada Tabu kalau ia sudah tahu alasan Tabu menangkapnya dari Jingyi. Tabu pun menegaskan lagi kalau memang jalan keluar Luho satu-satunya adalah bertarung dengannya. Luho pun berusaha untuk meluapkan amarahnya kepada orang yang telah membunuh kakaknya itu. Tabu pun dengan senang hati meladeni Luho dan masih hanya dengan satu pukulan saja, Tabu pun kini membunuh Luho lagi. Seketika Luho pun langsung berpindah dan bangkit lagi di ruangan Jingyi. Luho pun jadi bertanya-tanya apakah ia belum mati. Jingyi pun lalu menjelaskan kalau Luho sebenarnya sudah mati 2 kali dalam pertempuran. Dan setiap Luho mati maka akan langsung dibangkitkan. Dan setiap kali Luho dibangkitkan maka akan muncul bekas luka yang membuat Luho pun kesakitan. Dan jika tubuh Luho tak tahan, maka Luho akan benar-benar mati. Jingyi pun mengingatkan lagi kalau satu-satunya cara agar Luho tak mati, maka dia harus mengalahkan Tabu. Dan dengan tekad yang sangat kuat, Luho pun bangkit dan berjalan sambil mengatakan kalau ia tak akan mati. Shin lalu beralih Luho yang saat ini dengan tekad yang bertambah kuat menantang Tabu kembali. Luho pun kini mulai dapat meluapkan amarahnya untuk membuka panca indera dewa perangnya. Dan dengan itu, Luho kini mulai bisa menghindari pukulan Tabu yang super cepat. Dan Luho kini juga sedikit banyak mampu membaca serangan Tabu. Dan setelah dirasa ada kesempatan, Luho pun segera memberikan pukulannya dan Tabu pun dengan brutal lanjut menangkap Luho. Dan Luho pun kini terbunuh lagi guys. Seketika Luho yang sudah berada di ruangan Jingyi pun mengerang dengan sangat keras karena saat ini ia merasakan sakit yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya, yang ternyata ini adalah kebangkitan dari kematiannya yang sudah ke-10 kalinya. Bekas luka yang menyilang pun muncul di tengah wajah Luho. Luho pun kali ini hampir saja tak mampu menahan sakit yang luar biasa ini. Tapi tiba-tiba saja Jingyi pun muncul dan segera menenangkan Luho. Dan berkat Jingyi, Luho pun kini sementara dapat beristirahat dengan tenang. Jingyi pun di situ lanjut mengatakan bahwa anak terakhir yang bernama Ying melarikan diri setelah menerima 10 bekas luka. Shin lalu beralih diperlihatkan Shigure yang cacat bersikeras untuk bertemu dengan Raja Bandi Asura. Akan tetapi pengawal di situ malah melemparkan Shigure. Tapi tak berlangsung lama, Raja Bandi Asura pun keluar dan ketika melihat Shigure adalah putra dari tetua Sak dan satu-satunya orang yang selamat dari suku besi Chor, ia pun segera mempersilahkan Shigure untuk berbicara. Di situ Shigure pun segera melaporkan bahwa yang menghancurkan suku besi Chor adalah Asura dengan taring dan mempunyai rantai besi di tangannya. Mendengar hal itu, pandangan mata Raja Bandi pun langsung menajam dan ia pun menyuruh Shigure untuk meneruskan ceritanya. Shigure pun mulai bercerita kronologinya di mana saat ia pulang bersama Luho, sukunya telah dihancurkan, ayahnya juga dibunuh, serta sahabatnya Luho juga diculik, sehingga Shigure memohon agar Raja Bandi menyelamatkan Luho. Mendengar cerita itu, tiba-tiba saja Raja Bandi pun sangat marah, seakan ia teringat akan pengalaman buruk yang pernah ia alami. Ia pun lalu melancarkan tebasan kepada Shigure yang cacat itu. Shin langsung beralih kepada Luho yang saat ini dia masih pantang untuk menyerah. Dengan sisa kekuatannya, Luho berusaha untuk menyerang Tabu. Tapi sayang sekali Tabu pun kini menusuk mata Luho, sehingga membuat Luho tak bisa untuk melihat. Tabu pun lanjut akan membunuh Luho. Tapi tiba-tiba saja kuping Dewa Perang Luho pun aktif, sehingga walaupun ia tak bisa melihat, ia mampu merasakan ki dan gerak angin di sekitar, sehingga Luho pun mampu menghindari serangan-serangan dari Tabu yang bertubi-tubi. Tapi jelas menghindar saja tak akan cukup. Di saat ada kesempatan, Luho pun segera berusaha untuk melakukan serangan. Tapi sayang sekali Luho masih dapat ditangkap oleh Tabu dan ia pun kini terbunuh lagi oleh Tabu. Akan tetapi, Luho pun tetap pantang untuk menyerah. Luho pun terus saja berjuang melakukan pertarungan dan bersamaan dengan itu, ia juga berkali-kali mengalami kematian yang mengenaskan.
Panca indera Dewa Perang Luho pun kini menjadi semakin tajam dan cepat. Luho pun kini memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Luho pun tak takut lagi pada makhluk buas itu. Bahkan Luho menjadi sangat bersemangat dan semakin gila. Hingga akhirnya Luho pun merasa waktunya kini telah tiba. Penampilan Luho pun kini mulai berubah. Rambutnya pun agak pendek dan kini ia telah memakai kostum petarung. Luho pun kini berjalan menyusuri kapal karam. Dia tampaknya sedang mencari keberadaan Jing Yi. Hingga akhirnya Luho pun mengikuti Jing Yi hingga sampai di ruangan khusus yang baru pertama kalinya ia memasukinya. Yang ternyata itu adalah makam dari 99 hantu Asura. Luho pun jadi bersimpati dengan Jing Yi yang tampaknya selama ini Jing Yi merawat makam itu sendirian. Dan pastinya Jing Yi merasa kesepian. Akan tetapi Jing Yi pun merasa kalau itu semua tak masalah, karena jika waktunya tiba, Jing Yi akan berkumpul dengan mereka setelah misi tabu selesai. Luho pun jadi penasaran apa misi tabu itu. Jing Yi pun lanjut menjelaskan kalau Luho bukanlah anak yang pertama kali ditangkap tabu. Obsesi tabu adalah menemukan petarung Asura sejati yang dapat memimpin Asura ke depan. Dan dengan alasan itulah tabu menangkap Luho. Dan kini Jing Yi pun mengatakan bahwa saat ini tubuh Luho telah mencapai batasnya dalam dimensi ini. Semua organ di dalam tubuh Luho telah rusak parah. Jika kali ini Luho tak bisa mengalahkan tabu, maka Luho akan benar-benar mati dan tak bisa dipulihkan kembali. Jing Yi pun sekali lagi bertanya kepada Luho, apakah kali ini Luho yakin? Dan kini Luho pun dengan penuh keyakinan kembali menantang tabu. Tabu pun juga berharap kalau kali ini Luho tak akan mengecewakannya. Dan pertempuran pun pecah. Tabu pun dengan brutalnya langsung menyerang Luho. Luho pun mengaku sudah melihat gerakan tabu. Akan tetapi tampaknya Luho sengaja menerima serangan dari tabu dulu untuk membangkitkan jiwa tempurnya. Dan benar saja, bukannya Luho merasa kesakitan, akan tetapi Luho justru merasa sangat menikmatinya. Jantung Luho pun kini mulai terbakar. Tabu pun juga senang melihat Luho seperti itu, karena memang Asura sejati pasti akan menikmati sebuah pertarungan. Dan kini mereka pun saling menyerang. Dan dengan kemampuan panca inderanya, kali ini Luho mampu memukul mata tabu dengan telak. Tabu pun kini jadi terluka dan matanya pun buta sebelah. Hal itu membuatnya jadi ngamuk. Dia pun dengan brutalnya menghajar Luho dengan bertubi-tubi. Tabu pun kini menarik kepala Luho untuk membunuhnya. Tapi Luho pun dengan sekuat tenaga mencoba bangkit. Luho pun segera melipat kakinya untuk ancang-ancang. Dan maut, Luho pun berhasil melakukan lompatan dan mendorong tabu ke atas. Ambang kematian tampaknya membuat Luho semakin bertambah kuat. Amarah Luho pun kini semakin terbakar. Dan setelah memukul tabu dengan keras, tak disangka Luho pun dengan cepat mampu memulihkan tulang-tulang di tubuhnya yang telah remuk. Dan kini keadaan pun telah berbalik. Luho pun semakin sehat dan bugar seperti sedia kala. Sedangkan Tabu pun kini terluka parah. Tabu pun heran dengan kekuatan Luho, di mana ia mengaku gerakannya menjadi lambat ketika berada di dekat Luho. Luho pun menjelaskan kalau itu akibat dari panca indera dewa perangnya yang telah aktif. Segalanya seakan menjadi berhenti. Dan Tabu juga terpengaruh dengan kekuatan itu. Luho pun juga tak terlalu mengerti, tapi yang ia rasakan, ia pun menjadi dapat menguasai lawan dengan sepenuhnya. Dan kini Tabu pun mulai mengakui kekuatan Luho, di mana kekuatan Luho sudah terbentuk dengan keunikannya tersendiri. Jing Yi pun juga datang ke situ. Tabu pun mengatakan kepada Jing Yi kalau Luho telah berhasil melakukannya. Tabu pun lalu mengatakan kepada Luho kalau hidup adalah tentang berjuang untuk menemukan lawan yang lebih kuat. Luho pun dengan penuh semangat mengajak Tabu untuk melanjutkan pertarungan ini. Tapi tiba-tiba saja Tabu dan Jing Yi pun mengeluarkan sinar yang sangat menyilaukan. Dan dari cahaya itu kini muncul satu pasang belah pedang yang menyilang. Luho pun segera mendekati pedang itu. Ia pun di situ mengatakan,
kalau pedang itu adalah bukti bahwa Luho telah mengalahkan 99 hantu Asura, di mana pedang ini membawa kehendak nenek moyang klan Asura. Luho pun segera mengambil kedua pedang itu untuk ia gunakan untuk menciptakan jalan Asuranya sendiri. Dan walaupun saat ini Tabu dan Jingyi sudah menghilang, tetapi Luho merasa kalau suatu saat nanti mereka akan bertemu lagi. Luho pun kini mulai berjalan keluar dari kapal karam, dan itu artinya Luho saat ini telah benar-benar kembali. Shin lalu beralih di dalam hutan. Terlihat di situ Raja Bandi Asura mencoba kekuatan racun barunya. Racun itu dengan cepat menghancurkan tanaman yang dilewatinya. Bawahan Raja Bandi pun datang, dan ia pun mengucapkan selamat kepada Raja Bandi yang telah berhasil mengupgrade kekuatan racunnya. Tapi tiba-tiba saja muncul sebuah angin berembus yang menghilangkan api racun di tangan Raja Bandi. Raja Bandi pun jadi terkejut karena seketika ia merasa bau aroma yang menurutnya sangat menjijikkan itu telah muncul kembali. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channelnya agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.